Oke kawan-kawan, kita lanjutin ya. Hari kedua ke Jogja ini saya mau ngajak teman-teman ke daerah Gunung Kidul. Di Gunung Kidul itu kan banyak pantai ya teman-teman, kalau nggak salah saya lihat tadi Google Map. Jadi apa namanya, di sana saya mau ngajak teman-teman ke satu pantai. Kalau dilihat dari foto-foto yang ada ya, itu kayaknya bagus nih teman-teman. Jadi saya mau ngajak teman-teman ke namanya Pantai Mesra ya teman-teman ya. Ke Pantai Mesra itu estimasi perjalanan hampir 2 jam teman-teman. 1 jam berapa ya tadi ya, 1 jam 40 menit kalau nggak salah. Jadi hari ini saya udah cukup istirahatnya tadi malam ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, ternyata yang hari kedua itu termasuk yang capek ya teman-teman ya, termasuk yang capek dibandingin hari pertama ya, karena mungkin jalurnya itu apa namanya, lebih belok-belok, naik turun ya. Jadi cukup melelahkan ya teman-teman ya. Nah ini tadi malam saya udah istirahat, saya udah minum vitamin juga, terus juga minum tolak angin juga ya teman-teman ya. Karena tadi malam saya keliling-keliling sekalian nyari makan. Jadi habis nyari makan tuh mau nyari ini teman-teman. Biasa tuh kan kalau saya di Bekasi itu ada yang jual kayak jahe susu tuh teman-teman ya. Itu ya nggak tahu ya, apakah mungkin nggak ketemu sayanya ya. Ada sih ada, tapi yang jual itu kayak jual ronde ya, ronde ya kayak gitu dah. Tapi kalau untuk yang jahe susu tuh biasanya kan kalau di dalam gerobaknya abang-abang itu kan, kalau kayak jahe susu tuh dia ada kayak ditaruh juga serai gitu ya. Nah ini saya apa namanya, saya gituin kemarin, saya cari nggak ketemu. Jadi ya udah, kemarin saya akhirnya minum tolak angin aja ya buat jaga-jaga. Karena kalau untuk alhamdulillah ya teman-teman, kalau untuk kayak flu atau gimana ya itu alhamdulillah enggak teman-teman. Nggak apa deh, jadi kayak nggak terlalu gimana banget ya. Cuman angin ini teman-teman, masuk angin ini yang saya apa namanya, saya takutnya itu kan badan jadi pegel-pegel itu ya kalau masuk angin. Nah, itu jadi nggak, kurang nyaman lah gitu loh. Jadi ya kemarin saya coba cari jahe susu nggak ada gitu kan. Jadi ya saya minum tolak angin, saya minum vitamin, udah istirahat, kalau banyakin air putih.
ya teman-teman ya. Kemarin malam itu saya juga beli roti bakar ya, tapi ya buat jaga-jaga aja sebenarnya. Kadang-kadang saya kan suka ngemil juga, tapi kemarin mungkin karena udah capek jadi rotinya kemakan satu, habis itu udah tidur karena perut juga belum lapar juga ya teman-teman ya. Saya baru makan malamnya. Apa namanya, cuaca kali ini lumayan nggak terlalu panas ya. Ini padahal sekarang saya jalan ini jam berapa? Di jam 11 siang. Jadi nggak terlalu panas cuacanya juga. Saya belum tahu nanti mau makan siangnya di mana gitu ya. Nanti lihat nanti aja. Kalau Jogja ini kan banyak ya pilihan kulinernya ya. Saya kalau di sini ya teman-teman yang gudeg ini kan kalau nggak salah awalnya kan manis ya teman-teman ya, tapi ada juga gudeg yang sekarang yang gurih ya. Nah itu saya lebih seneng yang itu teman-teman, yang gurih gitu ya, bukan yang manis gitu kan. Jadi gurih, ada pedes-pedesnya dikit gitu ya. Terus dia apa namanya, ya kalau yang awal-awal banget kan yang manis itu saya kurang doyan ya teman-teman ya, kurang suka gitu kan. Tapi ya bukan berarti nggak suka ya, suka juga, cuman prefernya ke gudeg yang gurih gitu ya, yang ada asin-asinnya gitu ya. Terus di Jogja juga kan saya sering itu kalau makan ada satu tempat tuh teman-teman, ayam goreng Mbah Cemplung namanya. Itu juga enak tuh teman-teman, ayam goreng Mbah Cemplung ya. Nah, itu ayam goreng Mbah Cemplung itu saya biasanya kalau sama keluarga ya itu seneng juga tuh makan di sana. Cuman memang kalau teman-teman yang nggak terlalu suka pedas, cabenya jangan langsung ditumpekin atau langsung dicocol gitu teman-teman, dikit-dikit aja dicobain. Cabenya lumayan pedesnya itu, mungkin cabai ulek kayaknya ya. Jadi apa namanya, kalau ke Gunung Kidul ya saya udah beberapa kali sih, cuman apa namanya, belum semua tempat ya di Gunung Kidul tuh saya datangin gitu ya. Itu kalau nggak salah dulu saya pernah ke Gua Pindul ya, Gua Pindul, hutan pinus ya kalau nggak salah, dan pinus apa namanya saya lupa, yang banyak pinus-pinusnya gitu ya teman-teman. Sama waktu itu ya ke pantainya. Jadi ternyata saya juga
kaget juga ya, mungkin ya karena saya nggak tahu ya. Saya kira kan Gunung Kidul itu ya namanya gunung ya di atas ya, tapi kok ada pantai gitu ya. Ternyata banyak ya pantai di daerah Gunung Kidul ya, dan itu bagus-bagus ya teman-teman ya. Ada kemarin itu saya kalau nggak salah ke apa sih nama tempatnya itu, Pantai Drini kalau nggak salah teman-teman. Itu bagus juga itu pantainya tuh. Beli kelapa muda, udah duduk main-main air di sana ya teman-teman ya. Tapi karena waktu itu saya nyampe Pantai Drininya udah agak apa namanya ya, agak sore ya, jam berapa sih, setengah 5 wah salah, jam 5. Jadi ya sebentar aja karena udah mulai gelap kan, mau maghrib. Apa namanya, untuk kondisi motor juga alhamdulillah aman, sehat-sehat, nggak rewel ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti sampai balik ke Bekasinya juga nggak rewel ya. Motor saya ini ya, saya belum kasih nama sih motor ini ya kan. Kalau saya lihat ya beberapa teman-teman ya di YouTube tuh ada ngasih nama ya, saya sih belum ya, ya nanti aja lah. Belum kepikiran juga namanya apa ya. Mungkin teman-teman yang apa namanya, yang ada ide mungkin bisa di ketik di kolom komentar ya, ide namanya apa. Terus kemarin malam ya teman-teman ya, jadi saya ngerasanya itu Jogja ini kayak lebih dingin ya. Saya nggak tahu ya apakah mungkin karena saya habis riding jauh, jadi mungkin badan itu agak-agak gimana ya. Tapi nggak meriang ya teman-teman ya, karena ya alhamdulillah nggak kenapa-napa. Cuma memang perasaan emang makin dingin aja gitu loh, dibandingin sebelumnya saya kesini ya. Ini juga siangnya ini juga panas sih, panas, tapi hawanya apa ya, agak-agak adem teman-teman. Jadi nggak terlalu terasa banget panasnya. Ini panasnya kan panas matahari ya, bukan apa sih, bukan panas gerah kayak gitu, kayak lembab. Ini enggak, ini kayak kering. Sebenarnya selain pantai, kalau di Gunung Kidul itu juga banyak, di Gunung Kidul mulu ya. Di Gunung Kidul itu juga banyak tuh tempat-tempat wisata ya teman-teman ya. Tuh kalau nggak salah tuh Heha itu juga di sana ya. Itu banyak di sana. Dan memang dia adem ya, di atas itu di Gunung Kidul itu emang adem ya udaranya. Jadi enak gitu loh. Kayaknya ya lambat laun nanti di sana juga wisata juga makin banyak, makin rame ya teman-teman. Ini bensin belum saya isi teman-teman, karena terakhir kali saya isi kemarin itu masih penuh teman-teman. Terakhir kali saya pas mau masuk Jogja itu kan saya isi 30.000 ya. Itu masih penuh sampai sekarang. Ini motor juga termasuk yang irit sih teman-teman ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau kemarin ya saya hitung-hitung dari apa namanya, dari Bekasi ya ke Jogja ya, kalau saya nggak pakai Pertamax tuh, yang pertama mungkin 100.000 tuh
cukup ya teman-teman ya, karena hitungannya itu saya ngisi 4 kali. Yang pertama tuh pertama ke 50.000, sisanya 3 kali saya ngisi yang 25.000 per kali. Jadi kan totalnya kan ada 100 berapa ya, 125.000 ya. Tapi ya karena memang di mana di awalnya pertama kayak 50.000 ya, ya mungkin kalau dia pertalite ya itu mungkin cukup juga kali ya. Jadi kan kalau 50.000 pertama kan bisa 2 kali ngisi pertalite gitu ya, 25. Tapi ya kemarin karena udah beberapa kali saya ngisi pertama, jadi ya itu yang seperti yang saya sampaikan di awal, saya selang-seling ya. Jadi biasanya kalau nggak 2 atau 3 kali isi pertalite, saya isinya baru pertama gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sih bisa nyuci tangki dalamnya lah, bahasa gitu. Tapi ya nggak tahu ya bener apa enggak ya, itu kan teori bodoh saya ya teman-teman ya. Oh, foto Betawi Haji Bokir. Ada sini foto Betawi. Ya. Itu di mana ya? Di Gunung Kidul ya, kalau nggak salah itu yang ada apa sih? Yang belalang itu digoreng ya? Bener nggak ya teman-teman ya? Itu kalau teman-teman udah pernah nyoba mungkin bisa ditulis ya di kolom komentar, rasanya kayak apa sih belalang goreng itu ya. Jadi apakah sama kayak makan daging ayam gitu ya? Tapi kan kalau belalang itu kan kecil ya, kecil digoreng mungkin garing gitu ya. Saya juga belum pernah sih, cuman pas kebayanginnya tuh gimana ya belalang goreng. Ini buatan apa nih? Saya nggak tahu. Di Jogja ini juga ada sate kelatak ya teman-teman ya. Itu kalau nggak salah di apa namanya dibakar itu pakai jeruji besi gitu ya, jari-jari besi, jeruji besi, jari-jari sepeda ya, jari-jari sepeda. Mungkin biar panasnya ngeresep kali ya sampai dalam ya, karena dia kan bahannya kan besi gitu ya teman-teman ya. Dulu saya pernah makan sate kelatak, cuman kalau sekarang saya udah ngurang-ngurangi ya teman-teman ya. Mungkin bisa dibilang hampir udah jarang makan daging kambing ya teman-teman. Wah, itu di depan kita tuh bagus ya teman-teman ya, pemandangannya tuh bisa dilihat itu bukit-bukit itu mungkin daerah Gunung Kidul ya, di sana ya teman-teman ya, daerah tinggi. Itu mungkin kalau dari atas malam ngeliat ke bawah bagus sekali ya, banyak lampu-lampu gitu ya. Oke teman-teman, mungkin videonya saya skip dulu ya. Nanti kalau ada spot-spot yang bagus ya, jadi saya itu lagi, saya rekam lagi. Oke ya teman-teman ya, terus ikutin video ini ya. Oke teman-teman, ini kita lagi di jalur naiknya ya teman-teman ya. Jadi tadi pas mau mulai naik nih, mulai nanjak gitu kan ada jembatan itu kayaknya lagi ada perbaikan teman-teman. Jadi pas tutup tuh
Nah kebetulan pas saya sampai sana pas lagi dibuka ya, saya lagi gantian ya, dan kebetulan pas lagi jalur naiknya dibuka gitu ya, jadi ya bablas aja. Ini enak ya teman-teman ya, jalurnya Gunung Kidul ini nanjak ini buat teman-teman yang suka riding ya. Jalurnya termasuk lebar, terus juga dia aspal, jadi ini juga garis kuning ya, berarti kalau nggak salah kalau kuning itu jalur nasional ya. Dia lebar, aspal, terus juga ada beberapa memang tambelan, tapi sampai sekarang saya belum ngelihat yang ngejendol banget gitu ya teman-teman ya, nggak terlalu apa bahasanya, jadi kayak kalau lewat itu terasa banget tuh, saya belum ketemu ya. Justru ini malah aspal ini ada yang saya ketemu beberapa titik aspalnya kayaknya baru nih di aspal, jadi enak nih teman-teman jalurnya. Ini kalau teman-teman lewat sini ya, aduh nikmat banget dah bagi apa namanya cinta riding ya. Cuman ya tetap harus hati-hati teman-teman ya, karena dia banyak belok-beloknya juga, terus juga nanjak. Itu yang perlu diwaspadai, jalur dari atasnya ya teman-teman ya. Jalur dari atasnya itu kan dia ngeluncur aja tuh ke bawah, tuh hati-hati jangan terlalu ngambil tengah teman-teman. Udaranya juga di sini udah dingin malah ya, lebih dingin dari yang di bawah tadi teman-teman. Udaranya enak. Itu dia Gunung Kidul. Saya foto dulu ah. Oke teman-teman, ini kita masih di jalur nanjak ya teman-teman ya, ke arah Gunung Kidul ya. Jalurnya enak, lagi nggak rame juga ini, jadi apa kalau rame kan nanjak ini kayak gimana ya, nanti berhenti dia pas mau jalan lagi kan kayak ngedenging gitu ya kalau matic gitu ya. Kalau manual mungkin bisa langsung tancap gas kali ya. Tapi ini jalurnya enak teman-teman. Nah itu tadi simpang 4. Kalau ke kanan itu kalau nggak salah mana Heha ya, kalau nggak salah ya, teman-teman ya, saya juga lupa ingat sih. Jadi saya pernah nyasar lewatan, jadi ada mana ya belokan, nah itu tadi itu ada belokan ke kiri, muter gitu ya, muter masuk ke daerah-daerah warga kayak gitu teman-teman. Untuk ini apa namanya, jalannya lumayan bagus ya. Aduh. Ini jalurnya enak, cuman ya tetap harus hati-hati ya teman ya, karena posisinya ini kan naik turun ya. Jadi kalau dari arah samping ya, arah lawan itu juga kalau terlalu kanan bahaya juga, ngeri gitu ya. Nanti dari seberang gitu kan ada kendaraan lagi turun, bisa ini ya, bisa nabrak.
kecelakaan nanti ya. Dan juga kalau posisi nanjak, ini kan saya lihat ada beberapa truk-truk juga nih lewat sini teman-teman. Itu juga kalau lagi nanjak jangan terlalu dekat di belakangnya, takutnya dia mundur gitu kan, bahaya. Atau ya kita nggak tahu ya materialnya kan, kalau nanjak gitu kan takutnya resiko jatuh materialnya ke belakang kena kita. Jadi harus dijaga jarak nih, kayak di depan nih teman-teman nih. Ini kan dia bawa apa nih, hebel ya, bahan bangunan hebel, ada apa namanya tuh, semen putih ya. Nah ini kan kalau nanjak kan ini ngeri juga nih ya, memang ditaliin, tapi kan yang ditaliin kan yang di atasnya itu teman-teman, yang dari bawah ke atasnya itu kan nggak ditaliin gitu kan, akhirnya risiko dia jatuh. Ini kiri arah Klaten, lurus Wonosari ya teman-teman ya. Ini kalau Google Map ngarahinnya ke kiri teman-teman. Saya ikutin aja dulu teman-teman, Google Mapnya belok kiri ya. Ini mulai nanjak lagi nih teman-teman. Saya nggak tahu ya, tadi lurus tuh padahal arahnya Wonosari ya. Apa di situ mungkin pusat kotanya Gunung Kidul ya. Kita ini kan kalau saya lihat di Google Map ya teman-teman ya, apa namanya, posisi pantainya itu kan di selatan ya teman-teman ya, di ujung. Nah itu atau mungkin ini jalurnya berarti menghindarin nggak masuk sampai ke dalam kota ya, jadi mungkin biar lebih cepat ya. Tapi ini lurus Wonosari juga teman-teman, jadi Klaten. Ini kita lurus ya Wonosari ya. Nah ini sekarang kita turunan nih teman-teman, habis naik kita turun nih. Ini kalau lewat sini remnya ini harus oke ya teman-teman ya. Masalahnya ini nurunnya kayak panjang ini. Jadi apa namanya, kalau nggak dipastiin remnya, aduh. Akhirnya ini ya. Oh ini pertemuan yang tadi kali ya, yang kita belok kiri dia lurus Wonosari, ini kali ya pertemuannya ya. Nah nggak tahu dah, saya kira tadi mungkin dia misah karena masuk ke pusat kotanya ya teman-teman ya, tapi nggak tahu ya apa ya, mungkin masuk terus keluar lagi ya, jalurnya gabung ke jalur ini atau gimana ya, nggak tahu ya. Oke teman-teman, ini kita udah nyampe di daerah
Lion ya. Ini sebelah kiri kita apa ini? Tadi baca lapangan terbang Gading, bandara ya. Tapi kayak punya tentara ini teman-teman. Ini kita lurus aja ya teman-teman ya. Overall jalanannya enak teman-teman. Banyak yang baru diaspal jadi mulus. Warung Simbo, waduh, warungnya Simbo. Sop ayam Pak Min Klaten. Ini saya terkenal juga ya teman-teman ya, sering baca itu tuh apa namanya, spanduknya. Ini ada perbaikan jalan lagi nih. Lagi di aspal. Waduh, aduh. Ini enak teman-teman suasananya nih. Adem, ada pohon-pohon. Boleh ini kapan-kapan ya teman-teman. Kalau ke Jogja lagi, nginepnya di daerah-daerah Gunung Kidul. Seru juga tuh. Jogja emang selalu bikin kangen ya. Oke teman-teman, ini tadi ada bundaran teman-teman. Saya nggak sempat ngerekam itu. Bundaran itu belok kanan ya teman-teman ya. Jadi nyambung ke jalan ini teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat model jalannya agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya ya teman-teman ya. Ini di daerah mana sih? Saya lagi nyari-nyari ini ya, alamatnya nggak belum ketemu ya. Bebek utuh 65.000 satu ekor berarti ya. Ini apa? Jalan KRT Judoningrat Siraman, sama kecamatan kali ya, Siraman. Oh, ini kalau kanan Goa Maria Tritis, lurus Goa Jombang, kanan Goa Ngirong apa dia? Belok kanan ke Jalan Baron. Ini kita belok kanan ya teman-teman ya, disuruhnya. Ini ada simpang 4. Ke arah apa nih? Pantai Ngandong Gunung. Keren ya teman-teman ya jalannya ya.
mantap, cuacanya juga cerah. Aduh, aduh. Kayaknya adem banget, tenang di sini ya. Mungkin kalau di kota Jogjanya kan udah rame ya teman-teman ya, sering ada macetnya juga. Kalau ini kayak tenang banget lewat sini, enak banget sini lewatnya. Ini umbul-umbul, ini udah mau 17 Agustusan. Bagus ya teman-teman jalannya. Ini teman-teman yang di Jogja nih, boleh dicoba nih ke daerah Gunung Kidul. Tempatnya keren, jalannya bagus teman-teman. Di sebelah kanan ada Puskesmas Wonosari 1. Ini depan kita kalau ke kiri arah Manu ya teman-teman ya. Mana belokan? Kalau kanan tadi ada arah Jogja tulisannya. Oh ini nih depan ini perempatannya nih. Ini kiri Semanu, kanan bisa ke arah kota Jogja. Si bapak udah berhenti, dia diam aja. Oke teman-teman, ini kita masih di mana, di jalur menuju pantainya ya teman-teman ya. Ini jalurnya enak teman-teman, memang aspalnya nggak sebagus yang sebelumnya, tapi masih worth it lah. Cuman ya yang bikin enak itu pemandangannya teman-teman, udaranya di sini kanan kirinya ini banyak pohon-pohon ya, jadi adem. Wow, apa itu? Kayak lapangan bola. Oh iya bener, lapangan bola teman-teman. Wahana Bakti Arena SMA 1, SMA Negeri 1. Apa tadi? Tanjung Sari.
Tadi saya sempat ngisi bensin dulu teman-teman, karena udah pakai 2 bar. Jadi tadi saya isi 15.000 lagi teman-teman, buat menuhin aja, jaga-jaga apa namanya, takutnya nanti pom bensinnya jarang-jarang atau susah, jadi saya fullin aja. Waduh, turunan coy. Aduh. Aspalnya agak keriting teman-teman, turunan lagi. Ini masih asri ya daerahnya teman-teman, enak. Oh keren teman-teman, ini jalurnya enak banget. Ini jalurnya nanjak lagi teman-teman ya. Aduh. Buset. Jalanannya keriting banget. Aduh. Hancur aspalnya gitu. Ya. Ini mungkin perlu dibenerin nih, pemerintah daerah sekitar nih jalanannya. Selamat datang di Desa Kemadang. Waduh.
Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ini kalau saya lihat di Google Map tadi sih sekitar 16 menit lagi ya teman-teman ya, kalau nggak salah baca tadi saya. Wah, ya udah, tutupan bayangan pohon teman-teman, aspal bolongnya, jadi nggak kelihatan nih, susah. Ini gimana kalau malam ya lewat sini ya? Aduh, buset dah. SPPG. Ini apa nih? Padukuhan Karanglor 1. Padukuhan itu apa ya? Itu nih desa kali ya? Desa apa dusun ya? Udah zuhur aja nih. Padukuhan Suruh. Beda lagi nih. Tapi Karanglor 1 ya. Aduh.
Oke teman-teman, ini kita udah mau nyampe nih. Ini ada motor retribusi ya. Mana motornya, sebelah kiri tadi? Oh iya benar. Dia pakai cash atau nanti nih Pak? Oh Chris, oh iya. Berapa? Oke teman-teman, tadi retribusinya 15.000 teman-teman. Tapi itu tadi tulisannya satu orang ya teman-teman ya, 15.000. Tapi nggak tahu apakah itu udah termasuk biaya motor, karena nggak ditulis tersendiri sih teman-teman biaya motor. Ini belok kiri kita teman-teman. Jadi tadi hanya ditulis orangnya aja 15.000. Kalau mobil saya juga nggak tahu ya teman-teman ya berapa ya. Kelewatan teman-teman, itu belok kanan. Ini teman-teman ya, ke Pantai Mesra. Setelah 600 meter, terus kiri untuk melanjutkan ke Jalan Pantai Ngerawi. Setelah 200 meter, Anda akan sampai di tujuan. Benteng Takeshi. Belok kiri, lalu putar balik. Belok kiri. Belok kanan, lalu putar balik. Loh.
Puting Blumbuk. Belok tajam ke kanan menuju Jalan Pantai Kerawang. Bukan dah. Ini ya. Oh iya. Ini belok kiri nih teman-teman nih. Nyasar kita. Ini apa nih, Benteng Setelah Takeshi. 200 meter, Nah ini jalur masuk ke pantai Mesra ya teman-teman ya. Jadi itu ada patokannya sebelum pintu masuk yang apa namanya itu kayak bangunan putih ini nih. Rumah apa hotel apa ini ya. Tapi di sebelah kirinya ya teman-teman ya. sampai Ini kita udah sampai nih teman-teman ke pantai Mesranya teman-teman. Pantai Mesranya kemana Pak? Oh di sini ya. Oh lewat mana ya? Parkiran di mana? Oh di sini. Nanti jalannya kemana? Nanti masuknya Heeh. kemana bisa. Yang ada itu apa tuh? Saya lihat di Google Maps tuh, yang foto kayak apa tulisan Pantai Mesranya itu di mana ya? Itu Ke sana. Ke sana. Oh iya. Ini berapa? Sampai jam berapa ya Pak ini ya? sampai jam 6 Jam 6 ya. Makasih ya Pak. panas itu bisa. Oh di sini boleh ya? Ya, Di bawah atap itu boleh? Kasih. pantai dah. Makasih ya Pak. Ya. Oke ya teman-teman, ini kita udah sampai ke Pantai Mesranya ya teman-teman ya. Ini pantainya sangat recommended nih teman-teman, bagi teman-teman yang ke Gunung Kidul nyari wisata pantai ya teman-teman ya. Ini tempatnya juga bersih nih, banyak spot-spot juga buat ya teman-teman ya. Ini bisa dicoba ya teman-teman ya, kalau teman-teman memang sedang berwisata ke Gunung Kidul ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu dulu teman-teman dari perjalanan kita kali ini. Kalau teman-teman suka video ini bisa diklik like dan subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.